referensi ya, itu 2.500 kJ per kilogram. Ya, nah tinggal massa steamnya itu berapa? Bahkan di tempat Bapak pasti ada alat ukurnya, gitu kan? Massa bisa dihitung dari volume, ya kan? Nanti melibatkan rho, densitas. Kan gampang. Jadi steam yang masuk itu sama dengan M lambda. Lambdanya sudah ada di literatur, M-nya ya sudah, steamnya itu berapa banyaknya. Ketahuan lagi. Kita tahu tadi ini dari literatur, delta TLM kita hitung dengan yang ini, ya kan? Nah, tinggal satu yang belum kehitung, yaitu A-nya. Akan gampang. Nah, begitu Bapak sekalian ya. Kalau untuk GPHE, rumusnya bisa langsung pakai ini. Tapi kalau bentuk STHE yang di atasnya, nah kayak gini, harus ada faktor lain yang disebut dengan faktor F. Bentar, bentar. Mana ya tadi rumusnya ya? Ini nih, sorry. Yang di bawahnya harus ada F, ya kan? Harus ada F. Nah, kalau harus ada F, harus dilihat lagi dengan grafik ini. Nah, kita tidak usah pusing-pusing dengan ini, Pak. Nggak mungkin dong bahan pangan, apalagi kalau yang kental kan, apalagi susu, nggak boleh itu. Susu dimasukkan ke heat exchanger yang kayak gini. Waduh, banyak nanti susu yang pada nyangkut-nyangkut, terus akhirnya busuk di dalam. Atau kalau tidak, jadi kerak di dalam ya. Jadi kalau untuk susu, sangat disarankan itu yang lurus-lurus kayak gini nih. Gitu kan. Ya sudah, berarti hitungan yang sederhana, yang atas Pak, yang ini. Itu gimana? Dijawab nggak? Itu. Jadi ilmunya udah beda dengan sterilisasi. Suhu sterilisasi yang kita pegang itu sebagai T out ya, ini. Nah, T cold out. T cold out. Jadi walaupun udah disterilisasi dalam keadaan panas, itu tetap benda dingin namanya. Karena suhu pemanasnya itu kan lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Dan itu apa ya istilahnya rule of thumb ya. Cara gampangnya aja. Ini orang teknik kimia sendiri belum ada yang menemukan loh. Kenapa kok mesti begitu ya? Jadi perbedaan suhu antara yang ini ya, misalkan ini dengan ini, paling tidak harus 10 derajat Celcius. Ya, kok bisa? Tahu, itu angka turun dari langit, Pak. Sama aja dengan angka E kemarin, kan turun dari. Atau kalau enggak, kalau di rumus lingkaran, angka Pi itu ya, 3,14 dari mana? Dari langit. Kayak gitu. Ya, apa salahnya di sini? Ini kebetulan angkanya gampang, 10 derajat Celcius, perbedaannya angkanya merupakan dibilangnya heuristik ya. Heuristik tulisannya. Heuristik itu adalah angka yang nggak bisa dianalisis secara matematik. Dia turun dari langit, gitu saja. Oke, udah. Nanti gini deh, kalau misalkan masih diperlukan, kita jangan putus hubungan gitu ya. Kita apa namanya? Nanti misalkan Bapak perlu pertanyaan dengan email Pak. Email saya gampang, nama saya Nur Cahyo MS. Langsung ya, nurcahyo.ms@yahoo.com. Tuh, gampang. Di email. Mungkin bisa diketikkan, Pak Nur? Oh, di chat Zoom bisa diketikkan? Di chat? Iya, di chat Zoom. Nah, biar Nana udah nunggu nih. Bubar Nana. Tuh. .com loh ya. Ini suka ada yang banyak yang salah. co.id salah. Enggak akan masuk. Nah, nurcahyo.ms@yahoo.com. Kalau misalkan apa ya, supaya cepat saya buka, mau di WA juga boleh. Tapi ini nggak apa-apa, ini aja. Jangan kirim lewat WA. Komputer saya masih kuno. Apa HP saya ya? Ya bisa WA, tapi ini kalau kebanyakan, nah ini. Oke, baik. Mungkin dari Bapak gimana? Masih ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Terkait jawabannya. Bentar. Atau sudah mulai lelah? Silakan jika ada yang ditanyakan lagi, Bapak. Monggo. Saudara-saudara sekalian, coba ya. Jadi kita nanti di dalam praktek
cukup untuk materinya selama 2 hari ini? Laboratorium pangan ini, jadi kita tuh akan ada dua ya, akan ada dua perubahan sifat kimia yang harus kita amati ya. Jadi nanti kita di laboratorium pangan itu bukannya kita terus masak-memasak, enggak loh ya. Kita ya masak sih, mau nggak mau pasti masak, tapi Anda taruhlah masak hasilnya ambiar atau hasilnya nggak enak, terus nanti nilai labnya jelek, enggak gitu ya. Jadi tetap Anda masak, tapi yang akan kita evaluasi adalah bukan masak memasaknya ya. Apa eh, apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah perubahan sifat dari bahan pangan itu ya. Itu yang harus menjadi patokan, harus Anda camkan betul. Jadi kita akan mengamati perubahan sifat di dalam bahan pangan selama dilakukan pengolahan ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari waktu di SMP, yang namanya perubahan sifat bahan pangan itu kan ada dua ya. Ini biasanya kalau nggak mepet, ini saya tanyain ini. Tapi waktunya mepet ya sudahlah. Saya jelaskan saja ya. Perubahan sifat, perubahan dalam pengolahan itu ada dua ya, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Masih ingat itu pelajaran SMP? Kalau perubahan kimia itu tidak bisa lagi dibalikin menjadi zat yang awal gitu ya. Jadi secara kimia sudah berubah zatnya, nggak lagi seperti zat yang awal. Tapi beda dengan perubahan fisik. Ya misalkan apa namanya? Misalkan kertas gitu ya. Kita sobek. Nah, itu kan perubahan fisik ya. Kertas bentuknya masih kertas gitu. Cuma ukurannya aja jadi lebih kecil ya, ukurannya jadi lebih kecil. Jadi cuma ukurannya secara materi itu tetap. Nah, begitu ya, saudara-saudara sekalian. Jadi dua perubahan itu. Nah, sekarang kalau dalam bahan pangan apa sih perubahan kimianya? Ya, dan yang kedua apa sih perubahan fisik yang nanti kita akan lihat. Nah, gitu ya. Nah, ini mohon maaf nanti ya saya tampilkan saja di presentasi, cuma nggak sekarang presentasinya ya, presentasinya nggak sekarang, nanti aja deh ini karena komputernya masih lagi dipakai. Komputer saya sebenarnya ada dua ya, yang satunya ini belum di set untuk ke ke internetnya ya, belum di set. Jadi nanti kita ulangi lagi gitu ya. Oke ya, Anda dengarkan saja. Perubahan yang akan kita pelajari dalam bahan pangan ya. Bahan pangan itu merupakan aspek dasar dari perubahan pangan. Ya, mendasari gitu. Pangan bisa berubah warna, bisa berubah rasa, ya kan? Terus kemudian bisa jadi empuk, itu karena perubahan ini. Oke? Apa saja reaksi di dalam bahan pangan itu banyak sebetulnya ya. Tapi yang sempat kita pelajari itu hanya apa ya? 3 kelompok besar. Hanya 3 kelompok besar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yang disebut dengan reaksi pencoklatan atau browning reaction. Ya, itu browning reaction. Nah, browning reaction itu merupakan bagian lagi ya. Ada bagian-bagian lagi browning reaction. Dibagi dua, yaitu browning yang non enzimatik dan browning yang enzimatik. Ya, jadi dibagi dua ya. Browning tadi dibagi dua, enzimatik dan non enzimatik. Terus yang non enzimatik itu dibagi 3 lagi. Ya, ada yang bilang dibagi 2, ada yang bilang dibagi 4, tapi kalau saya lebih memilih dibagi 3 tengah-tengahnya ya, yaitu reaksi Maillard yang satu itu. Apa itu reaksi Maillard? Nanti kita jelaskan ya habis ini. Yang kedua adalah reaksi karamelisasi. Nah ini kalau karamelisasi pasti dong ibu-ibu yang suka memasak, bapaknya juga ya, itu pasti sudah tahu yang sebenarnya karamelisasi itu apa.
gitu kan. Dan yang ketiga, kalau menurut saya, nah ada orang yang bilang hanya dua itu, gitu. Padahal masih ada dua lagi sebetulnya, ya, yaitu reaksi asam askorbat dan jadi yang satunya lagi reaksi pembentukan apa gugus apa sih kayak fenol bangsa gitu apa gugus OH ya kayak gitu. Nah, kedua reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Jadi saya lebih suka dengan para ahli yang menggabungkan dua reaksi ini ya, reaksi asam askorbat itu vitamin C itu loh, sama reaksi pembentukan fenol. Bukan cuma fenol ya, pokoknya ada yang all-nya itu ya, nah, seperti itu. Nah, dua-duanya ada reaksi oksidasi ya, sehingga Browning non-enzimatik itu terdiri dari reaksi Maillard, reaksi apa tadi karamelisasi, dan juga reaksi oksidasi, ngerti ya? Kayak gitu. Nah, kalau reaksi Browning yang enzimatik itu cuma satu saja, pokoknya enzimatik, nggak peduli apapun juga enzimnya. Nah, kayak gitu ya, nggak peduli apapun juga enzimnya. Oke, sebentar. Ini kenapa nih? Kok saya barusan keluar? Halo? Apakah saya sudah gabung lagi? Iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Sudah ya? Nah, sudah gabung lagi ya. Ya mohon maaf, nanti ini belum ada PowerPoint-nya. Nanti saya sediakan. Ya. Tadi ya, berarti Browning itu yang pertama adalah reaksi Maillard. Karamelisasi itu gampang lah, reaksi gula. Gula kalau dipanaskan itu bisa putus rantainya. Ya teorinya sih macam-macam. Itu yang putus gugus apanya. Halah udahlah kita akan coba apa D3 gitu kan. Kita nggak usah sampai kepada reaksi detailnya gugusnya. Pokoknya gulanya itu putus rantainya ya. Tadinya gula mempunyai rantai lingkar, bisa rantai lingkarnya bisa 6, bisa 5 ya. Bisa 6, bisa 5. Kan ada rantai lingkar glukosa, ada rantai lingkar fruktosa, ada rantai lingkar galaktosa, ya seperti itu ya. Nah ini nih apa ya istilahnya mempunyai rumus kimia yang khas, ya mempunyai rumus kimia yang khas. Nah rumus kimianya ini nanti akan patah, gitu ya. Rumus kimia ini akan patah. Patahnya jadi apa? Bisa jadinya rantai lingkar, bisa jadi rantai lurus, gitu. Atau kalau tidak betul-betul patah dalam arti jumlah atom C dalam rumus kimia gulanya berkurang, ya. Tadinya 5 misalkan ya, bisa jadi 3 atau malah bisa jadi 1. Serius, bisa jadi 1. Kalau udah jadi 1 itu berarti hanya jadi C saja. C itu apa? Karbon. Ya kan? Karbon itu bukan akan membuat warna hitam. Itu makanya kalau karamelisasi itu bisa sampai membuat warna hitam ya. Ini kalau Anda nggak tahu nanti ibu-ibu tuh jelasin dong karamelisasi itu seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah reaksi ini. Reaksi klorofil ya. Banyak bahan makanan yang mengandung klorofil. Antara lain apa? Daun yang merupakan sayur-sayuran. Ya. Begitu. Kalau tomat juga sayur-sayuran, tapi dia tidak mempunyai klorofil, gitu kan. Tapi kalau misalkan sawi, terus kemudian bayam, itu kan punya klorofil ya. Dan itu kan sehari-hari ya dengan kita. Nah, nanti akan kita pelajari. Sayur yang mengandung klorofil itu kalau dimasak dalam pH netral, maka klorofilnya akan bertahan. Tuh, kalau nggak percaya, ibu-ibu tolong terangin tuh sama bapak-bapak yang di sini. Kalau Anda masak sayur bening, warna daunnya tetap hijau walaupun kusam ya, tapi tetap warna hijaunya itu bertahan. Oke? Tapi kalau bayam dimasak sayur asam ya, sayur asam, maka daunnya itu akan menjadi kayak kecoklatan, tapi coklatnya coklat kehijauan. Ya.
Jadi ada reaksi pencoklatan di situ. Cuma reaksi kecoklatan karena enzim itu tidak dimasukkan kepada pencoklatan yang browning tadi, yang di atas. Enggak. Reaksi enzim. Reaksi klorofil itu tersendiri. Ya. Jadi kita nanti di lab harus masak dua-duanya. Ya. Anda nanti dikasih bahan gitu ya. Harus masak sayur bening dan sayur asam. Serius. Begitu. Nanti kita harus bisa membuktikan pengaruh pH terhadap pengolahan bahan pangan ini. Ya. Nah, seperti itu klorofil. Nah, terus reaksi yang lain itu masih banyak. Kemarin yang saya jelaskan ada reaksi gelatinisasi ya. Reaksi gelatinisasi itu pada prinsipnya adalah hidrolisis. Jadi misalkan Anda punya karbohidrat ya, punya pati ya, punya pati. Terus kemudian nggak usah punya pati ya, karbohidrat kan bisa beras. Ya enggak? Beras. Anda masukkan dalam steam, kukusan. Ya, dimasukkan ke dalam kukusan. Apa artinya? H2O dalam steam itu dipaksa untuk masuk ke dalam struktur kimia dari karbohidratnya beras. Ya, maka berasnya akan jadi nasi. Gitu ya. Berasnya akan jadi nasi. Nah, ini kan sebetulnya ya namanya juga bahan kimia, walaupun bahan kimianya ini berupa organik ya, karbohidrat, dimasukin di H2O ya, dimasukin H2O berarti kan itu reaksinya jenis reaksi hidrolisis. Begitu kan? Tapi karena beras ini ya, apalagi kalau dimasak lebih lanjut jadi bubur, bentuknya akan jadi bentuk gel. Makanya disebut dengan gelatinisasi. Gitu. Jadi sebenarnya keterangan saya terlalu singkat itu. Dari gel ke gelatin dulu, dari gelatin ke gelatinisasi. Nah, nggak langsung. Ada yang bilang itu reaksi gelasi. Nah, jadi nggak melalui gelatin penjelasannya. Ya iya, pokoknya membentuk karbohidrat jadi gel. Seperti itu ya. Nah, gitu ya. Tapi saya tuh bingung kalau untuk melihat reaksi ini reaksi hidrolisis ya, yang kelihatan ini. Padahal itu sehari-hari ya kita memasak nasi kan sehari-hari makan nasi, tapi susah. Kenapa? Saya jelaskan minggu depan kalau yang itu. Ya inilah sebagai gambaran gini aja lah. Nasi sama beras warnanya sama putih, ya kan? Nah, susah dicek gitu. Ya. Ya, nanti minggu depan lah itu akan saya jelaskan seperti apa. Ya. Sebentar. Akan saya jelaskan seperti apa. Minggu depan. Ya. Terus kemudian ada lagi ya, air masuk ke telur. Ya. Anda Anda merebus telur. Nah, itu kan airnya masuk ke rantai molekul dari itu tadi ya putih telur albumin ya, dari albumin. Albumin itu merupakan protein. Gitu kan? Nah, itu sebetulnya kan hidrolisis juga, gitu kan? Tapi di dalam bahasa ilmu pangan lebih dibilang itu denaturasi protein. Karena sambil dimasukin H2O, si proteinnya itu, rantai proteinnya itu seperti kebongkar. Tadinya itu rantai protein seperti ikatan tali, ya. Talinya itu apa? Ya, namanya juga tali ruwet gitu. Anda bongkar tuh kayak gimana? Jadinya seperti itu. Walaupun tetap berlekuk-lekuk, tapi tidak lagi bersimpul. Ya. Nah, makanya dibilang denaturasi. Proteinnya tetap yang kayak gitu-gitu juga, tapi nanti rumus kimianya, bukan rumus kimianya ya, rumus bangun. Kok rumus bangun? Rumus bangun 3 dimensi, betul. Rumus bangun 3 dimensinya beda. Ya. Itu padahal zatnya itu misalkan albumin, ya cuma albumin juga, tapi dimasukin H2O. Begitu ya. Bentuknya aja yang beda, yang tadinya ruwet kayak ikatan gitu, menjadi ya berlekuk-lekuk, bengkok-bengkok, tapi sudah tidak ruwet lagi. Ya, kayak gitu. Jadi itu hidrolisis ya. Nah,
Oleh karena itu nanti, nah kalau hidrolisis telur itu bisa kita lihat warnanya dari yang kuning ya. Kuning telur yang mentah itu kan mengandung orange. Orange itu berarti ada unsur merahnya, ada brownnya, ya, kayak gitu. Ada unsur merahnya. Nah, si unsur merah ini nanti bisa kita deteksi. Makin lama direbus, dia makin kuning. Apa artinya? Unsur merahnya makin habis. Gitu. Berarti gampang dong. Tinggal kita lihat saja unsur kehabisan unsur merahnya itu kayak gimana. Ya, itu minggu depan baru saya terangkan. Oke? Jadi reaksi-reaksi inilah yang akan kita perdalam. Ya. Nah, sekarang seperti apa? Saya akan pindah dulu ke laptop ya. Saya akan pindah ke laptop. Mohon maaf, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Baik, Saya akan Pak. pindah ke laptop. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya izin bertanya. Ya, makasih banyak, Pak. Mari. Mau nanya apa, Cong? Itu dan aku PC dan aku ini jen di komen. Modulnya gimana gitu dan maksudnya teh? Halo, Pak. Mohon maaf, Pak, masih di mute untuk. Sekarang udah? Ya sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oh. Bapak mohon maaf, izin bertanya. Untuk teknis praktikum minggu depan, kita modulnya bagaimana ya, Pak? Belum, minggu depan belum. Saya masih masuk untuk menerangkan kayak gini. Oh iya, siap. Minggu depannya lagi juga belum. Nah, tapi Anda sudah mulai ke lab gitu ya, kita meninjau, membersihkan, terus kemudian melihat prosedur-prosedur di labnya seperti apa, jadwal dan sebagainya. Minggu ketiga itu baru minggu ketiga. Nanti 8 minggu berikutnya kita akan akan praktek, tapi nanti diseling dengan apa ya? Adalah pokoknya setelah susulan. Nah, barangkali di sekitar UTS ada yang perlu menyusul, gitu kan? Nanti ada praktek lagi gitu ya, sampai nanti terakhir. Belum minggu depan kayak gini. Saya nggak sanggup menerangkan ini, apalagi sekarang waktunya sempit ya. Perubahan fisik sekaligus perubahan kimianya. Dari yang saya terangkan sekarang adalah perubahan fisik. Perubahan kimia. Minggu depan baru yang fisik. Ya. Oh ya, baik, Pak. Ini nggak sanggup ya. Saya juga punya keterbatasan dong. Ya, oke. Bentar. Aman ya. Nah, tadi itu saya bermasalah ya. Selalu saja tidak bisa menyelat ya.
Bentar ya. Mudah-mudahan ini lancar. Kalau nggak lancar, waduh lah ini nih. Saya minta tolong Anda ya nanti ya. Kalau nggak lancar, sebentar. Banyak ya. Nah, ini. Nah, saya tutup dulu ya. Yang lain. Ini berarti Oke. Share. Your entire screen. Bener kan ya? Select window or screen. Kan gitu ya? Mute website. Berapa nih? No. Enggak ya? Jadi loh, kan selalu aja kayak gini nih. Kenapa ya? Lapangan. Highlight ya. Coba ya. Kalau nggak percaya, lihat nih hasilnya. Ya udah, klik loh. Kansa bisa minta tolong nanti Anda yang mempresentasikan di sini. Tuh, kayak gini hasilnya. Ya, Pak. Aneh gitu kan. Ada yang pernah dapat kasus kayak saya? Cara ngatasinya gimana? Kalau pakai Zoom enggak sih? Ini kalau pakai Google apa nih? Google Meet ya? Gitu. Oke, saya minta tolong ya, sebentar ya. Waduh. Bentar. Tutup tadi ininya. Saya pakai WA ya. Ya, jadi akan saya terangkan satu persatu. Ini mudah-mudahan bisa cepat ya. Bisa. Kayaknya nggak bisa juga ya. Oke ya, saya sambil ngomong ya. Ya, gini aja. Nanti di dalam presentasinya sih cukup ruwet ininya ya. Tapi reaksi Maillard itu sebetulnya reaksi antara gambarannya sih gini, antara karbohidrat dengan protein, gitu kan? Ya pasti nanti dibahas yang apa sih dalam karbohidrat itu ada gugus apa, protein apa, terus kemudian mereka berinteraksi kayak gitu ya, kayak gitu. Bentar. Ini udah nih. Oke. Bagaimana kan saya udah belum ya? Masih muter-muter. Ya Pak, sebentar dibuka dulu filenya. Tapi ini kok, Anda nggak akan sewot inilah yang dituntut, nggak akan sewot ini ya. Jadi kira-kira reaksi Maillard itu adalah kalau karbohidrat ketemu dengan protein pada suhu tinggi. Tuh, definisi awalnya dari situ. Tapi kenyataan di lapangan, reaksi ini juga bisa terjadi kalau ketemu lemak ya, ketemu minyak, gitu kan? Nah ini bagian dari reaksi browning. Browning itu pencoklatan. Jadi bahan pangan itu ada beberapa yang kalau diolah itu jadi coklat, gitu ya. Antara lain reaksi Maillard ini. Apa yang reaksi Maillard itu? Contohnya adalah roti sih. Kemarin saya ngasih contoh nasi goreng diketawain sama anak berapa itu. Lupa kan ada kecapnya. Ya, yang bikin apa nasi goreng coklat itu ya kecap itu. Ya benar sih, saya tidak menyalahkan ya, itu teliti banget dia ya. Saya membetulkan nggak apa-apa. Ya sudahlah, kita cari contoh lain aja ya. Contoh lain itu apa misalkan roti tawar, roti itu kan merupakan adonan dari tepung terigu ya enggak, sama telur. Nah tepung terigu kan karbohidrat, telur kan protein. Nah jadilah roti tawar itu tidak mungkin seputih tepung terigu, begitu kan? Pasti agak coklat, gitu kan? Karena adanya reaksi Maillard di dalam roti tawar. Itu ya salah satunya ya, pencoklatan yang kayak gitu. Terus apalagi ya? Kemarin saya beri contoh juga
kita menggoreng rempeyek, tahu rempeyek kan? Kalau enggak coba karena di Jawa sana banyak ya rempeyek ya. Rempeyek itu kan tadinya adonan si ininya tepung berasnya itu ya. Tepung berasnya itu kan putih. Begitu habis digoreng rempeyek pasti coklat kan? Nggak ada ceritanya rempeyek putih. Ya, kan nggak mungkin. Ya. Nah seperti itu. Nah, nasi goreng pun sebenarnya iya kalau seandainya Anda menggoreng nasi gitu ya, langsung sama telur tanpa kecap gitu. Nah ini ya, apalagi kalau roti tawar Anda panaskan lagi, apa yang terjadi? Protein dan karbohidrat itu lebih banyak yang bereaksi. Nah kayak gini nih. Wah itu kalau sampai udah overcook ya hitam. Kalau udah hitam itu beda lagi kan ya, itu sudah terurai. Ya, oke, langsung aja berikutnya. Ini berikutnya, mainlah. Oke. Tuh, ya. Ini terus nggak usah, ini sejarah, nggak usah. Terus ke bawah. Bawah. Nah, ini salah satunya, ya. Nah, ini ya. Jadi ada unsur dari karbohidrat. Di sini hanya digambarkan satu gula aja. Lihat di yang sebelah atas kiri itu gula. Terus kemudian ini suatu protein yang sangat disederhanakan, hanya satu gugusnya saja. Itu ada H2N ya, ada OH dan ada O gitu kan. Nah yang lainnya yang merah itu bisa apa saja sebetulnya, belum tentu yang itu ya. Terus kemudian bergandengan, udah gitu aja. Tapi pada kenyataannya dia tidak langsung bergandengan, bisa terjadi pemutusan rantai dulu baru bergandengan ya. Tapi hasil akhirnya ya tetap aja gandengan. Ini ya. Nanti kalau misalkan pemanasannya sangat berlanjut, begitu kan, maka sebagian dari CO2 itu keluar, warnanya akan lebih gelap lagi. Dipanasin lagi, patah malahan, begitu ya. Seperti itu. Tapi gini ya, jadi reaksi Maillardnya yang akan kita pelajari itu hanya sampai yang unsur karbohidrat. Ingat, karbohidrat itu terdiri banyak gula sampai ribuan, ditambah unsur protein. Anda juga harus ingat, protein itu sampai bisa 18.000 rantai karbonnya ya. Itu nanti akan bergandengan ya. Nah, ini selalu saya memperingatkan, awas gandengannya ini nanti kan panjang ya. Karbohidrat panjang, protein panjang gitu kan. Tapi enggak cuma ini kok, gandengan pendeknya pun juga bisa. Tapi saya ceritakan yang gandengan panjangnya dulu ya. Gandengan panjangnya. Gandengan panjangnya, saking panjangnya, jangan-jangan panjang gandengan ini sama dengan protein yang ada di sel kita. Ya. Sel kita itu kan terdiri dari protein. Ya kan? Kan di dalamnya itu ada kromosom ya dalam sel itu. Nanti tersusun kan proteinnya S, G, T, S, 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 A, P, bangsa gitulah. Pokoknya antara LGBT itu ya. Kayak gitu ya. Bergandeng-gandengan gitu. Nah, jangan-jangan besarnya gandengan antara karbohidrat dan protein yang ada di itu, antara di dalam nasi goreng itu loh. Itu panjangnya hampir sama. Anda bisa lihat di sini, ini ada ujung OH, ada ujung OH, ya. Terus kemudian di tengah juga ada NH. Kadang-kadang NH-nya juga di ujung tuh. Lihat yang merah ya, yang atas saja. Apa artinya? Ini terbentuk kutub-kutub muatan. Kutub loh ya, bukan muatan asli kayak muatan elektron gitu, bukan. Kutub saja. Ya, delta plus dan delta min, mungkin ingat ya. Artinya ini bisa mengirimkan bukan muatan ya, kutub listrik yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau ini panjangnya sama dengan panjangnya protein sel, ingat bahwa sel itu bisa membelah diri. Gimana caranya membelah diri? Nih, kalau nggak mepet, Anda saya tanya gitu kan, dulu di SMA gimana caranya? Ya, nah, karena mepet ya saya ingatkan aja ya. Dari DNA dia mengirimkan kode ke RNA. Ya.
ribonucleic acid ya ke RNA, ngirimkan kode. RNA lah yang menangkap kode itu kemudian membuat replikasi dari sel, dari protein sel ya. Protein sel dulu, nanti kalau udah banyak jadi sel, kan gitu kan? Proteinnya ditumpuk-tumpuk tuh, digandeng-gandeng jadi sel. Ngerti ya? Jadi kode sel kita dikode ke RNA. Oke, dari RNA kemudian dibuat duplikasinya. Nah, kodenya ini kayak gimana sih? Bagaimana sel kita memberi kode ke RNA? Ya, kodenya ada berubah kode muatan-muatan listrik ini, gitu loh ya. Belum tentu muatan, mungkin dia kan yang namanya muatan itu berarti gayanya gaya elektromagnetik kan. Namanya gaya dari suatu molekul itu kan bukan cuma gaya elektromagnetik, ada gaya van der Waals kan. Dan gaya van der Waals itu sangat lemah, tapi itu berarti gitu, ada muatannya. Ya, jadi muatannya ini. Nanti jangan-jangan kalau ada molekul gandengannya karbohidrat dan protein yang panjangnya kira-kira sama, pada saat mengirim muatan, ya muatannya keganggu sama muatan ini, ngerti nggak? Muatannya itu keganggu. Kalau keganggu, yang ditangkap sama RNA kodenya salah. Kalau kodenya salah, maka RNA akan membentuk sel dengan urutan protein yang salah. Ya, selnya aneh, bukan sel daging, bukan sel tulang, bukan sel, pokoknya aneh deh. Nah, karena dia sel kan hidup, sel yang aneh ini bisa membelah diri, bisa membesar. Ya, itulah asal usul dari kanker. Jadi dari tumor dulu ya, dari tumor. Sebelum tumor itu pasti namanya ya, pokoknya itu dulu, terus tumor, terus kemudian bisa jadi kanker. Jadi hati-hati ya dengan nasi goreng, gitu ya. Tapi juga Anda nggak boleh anti nasi goreng, nggak boleh. Ya, yang harus hati-hati itu gini loh, Anda yang makan nasi goreng sehari 3 kali, ya nggak boleh, begitu kan? Tapi Anda gara-gara cerita saya barusan, terus Anda tiap kali ingat, wah makan nasi goreng bikin kanker, Anda nggak mau makan nasi goreng, ya salah. Emang yang namanya reaksi Maillard itu cuma dari nasi goreng doang? Enggak. Anda makan kue lebaran? Ada. Ya kan? Kue lebaran, itu kan kalau almarhum ibu saya dulu kan bikin kan gitu ya, dari misalkan kalau di Jawa itu kue semprit itu kan dari patinya singkong ya, ditambah telur, tambah ini gitu kan. Saya biasanya cuma ngaduk-ngaduk aja gitu kan. Yang ini ibu saya yang numpang-numpahin kayak gitu. Ya. Tapi kan saya tahu gitu kan. Oh, itu kan protein, karbohidrat, cookies, ya. Anda makan tadi roti tawar, kayak gitu, ya. Belum lagi yang lain-lain. Misalkan apa? Anda makan apa ya? Misalkan bakso gitu ya. Bakso, terus dikasih kecap. Kecap itu kan protein, ya nggak? Bakso ada bihunnya, maksud saya bihun ya. Ada makan bihun kalau nggak mie gitu kan, kasih kecap, reaksi Maillard. Jadi banyak. Jadi gimana caranya? Justru sistem imunitas dari tubuh kita harus dikasih tahu, ini loh, calon sel kanker itu kayak gini kodenya. Ngerti? Jadi harus dilatih. Kalau enggak, tubuh kita enggak membuat antibodi. Gitu kan? Jadi gimana caranya? Ya sudah, makan aja nasi goreng, tapi ya jangan lebay, gitu kan? Malah kalau cuma seminggu beberapa kali gitu ya, apa-apa. Beberapa kali, enggak setiap hari kan? Apa-apa. Justru itu bagus gitu, untuk membuat sistem antibodi kita kenal dengan yang namanya sel kanker kayak seperti apa. Nah, seperti inilah kalau kita kemarin COVID. Nah, COVID ya diimunisasi itu juga begitu sebetulnya ya. Kita suntikkan sel COVID yang sudah mati, gitu kan. Terus kemudian sel COVID yang mati itu kan dikenalin ya sama sistem antibodi kita. Antibodi kita akan membentuk sistem kekebalan tubuh, sistem imunitas akan membentuk antibodi yang bisa membongkar sel virus COVID. Ya dibongkar itu, apa ya istilahnya, diuraikan menjadi protein-protein tunggal yang sudah nggak berbahaya lagi. Ya tapi kalau Anda pakai Pfizer, itu yang disuntikkan adalah kode proteinnya langsung.
Ya, jadi protein yang jenis itu dimasukkan. Nah, seperti itu. Ya. Oke ya, seperti itulah reaksi Maillard. Coba ke bawah, apa aja? Saya perlu terangkan nggak? Nggak kayaknya ya, Anda bisa sendiri. Ini saja. Ya, apa yang mempengaruhi terjadinya reaksi Maillard? Pertama adalah suhu. Nah, suhu tinggi, ini dibilang 150 derajat kita batas pelannya. Jadi kalau jadi 100 derajat itu semangat. Kalau sudah mencapai 150 itu melambat. Bukan berarti nggak ada reaksi. Tolong ya. Ada reaksinya dan masih banyak, cuma melambat saja. Bahkan energi aktivasi untuk reaksi Maillard itu tinggi. Jadi suhunya harus tinggi. Untuk pertama gitu ya, untuk begitu sudah jalan, Anda pakai suhu 100 derajat itu lebih cepat reaksinya. Ya. Oke, jadi kadang-kadang kalau masakannya, ini saudara-saudara kita yang dari Padang ya, yang bisa merekayasa reaksi Maillard sehingga yang namanya rendang itu enaknya bukan main ya. Bukan cuma reaksi yang ini sih, nanti ya. Coba, ini aja dulu ya. Terus kemudian yang kedua untuk yang karamelisasi, harus saya kirim lagi ya. Minta tolong ya. Apa ini sudah di rumah semua kan? Caramelization masih. Oke, sekarang yang karamelisasi. Nanti Kansa ini apa yang saya kirimkan nanti disebar. Tolong bukan cuma di kelas 2B dan 2C ya, tapi yang A dan TKPP ya, semuanya ya. Yang A dan TKPP ini kemarin clear saya hilang gitu ya. Dari satu folder hilang ininya, filenya. Gitu kan. Ya ternyata hidden gitu ya. Tapi nanti ini ada yang saya tambah kok. Ya, oke. Reaksi karamelisasi itu merupakan reaksi tadi ya kita sudah bahas gula yang dipanaskan. Nah, hasil dari karamelisasi itu selalu lebih lebih rentan ikatannya. Jadi makanya tadinya gula itu padat, terus akan menjadi seolah-olah kayak mencair. Tapi bukan cair beneran ya. Itu dalam ilmu pangan disebut bentuk pasta, paste, pasta. Bahasa Inggrisnya paste, tuh kayak kopi paste itu loh. Paste ya bacanya. Bentuk pasta. Nah, kalau namanya karamelisasi itu mau dibilang ruwet juga bisa. Nanti ada senyawa antaranya segala macam sampai terjadinya pigmen warna coklat di dalam karamel. Ya. Hasil karamelisasi adalah karamel. Nah, itu. Oke, belum bisa ini tadi ditampilkan makan saya. Terus langsung ke bawah. Terus top. Seperti ini ya. Misalkan terjadi sukros di situ ya, ada sukrosa. Jadi nggak direaksikan dengan apa-apa. Lihat, langsung tanda panah aja situ. Tidak ada, misalkan A ditambah B jadi produk, enggak. Dan pokoknya itu cuma satu reaktan. Ya, satu reaktan saja, yaitu gula, misalkan adalah glukosa. Ya. Kemudian dipanaskan bisa pecah jadi dua, glukosa dan fruktosa. Dipanaskan lagi, tuh lihat, jadi apa? Perintilan. Nah, gitulah. Terus kemudian ininya pecahannya itu bisa kemana-mana, bisa ngaco ya. Cuma O dan OH itu doang, cuma satu rantai lingkarnya doang. Ada rantai lingkar, ini rantai lingkarnya tapi yang 6 ya. Terus kemudian masih ada cabang-cabangnya kayak gitulah. Ya. Tuh, jadi yang mana? Nggak usah mikir, jadi Anda nggak usah mikir ya. Nanti pokoknya reaksinya adalah reaksi total saja. Total saja ya, yaitu hilangnya warna putih
dalam gula ini. Coba ke bawah apa lagi? Ada yang perlu ditanya nggak? Nah, ini ada temperatur terjadinya karamelisasi itu seperti apa? Ya, tuh lihat, tinggi sekali loh. Rata-rata itu 160. Ya, apa tuh bawah 1 gram? Yang paling adalah 500 tani ya, killer kalau kita lakukan sprint susah ya. Ini oke, selanjutnya saya harus ngirim lagi ya. Nah, ya nanti kalau saya salah kirim saya ganti, tapi nanti ya ini kita bahas dulu ya. Kan yang ketiga tadi bisa taruhlah hidrolisis gitu ya. Jadi salah satu aja gitu ya, kita ambil telur. Nah, untuk yang telur hidrolisisnya khusus disebut dengan denaturasi. Nggak usah semuanya. Oke, saya sudah ini Kansa nanti presentasinya ini tambah yang telur. Berarti telur ada itu bisa ya, dan struktur kimianya dan sekaligus pokoknya nggak menyimpul aja, nggak ruwet, nggak menyilang-nyilang. Gitu. Kalaupun belok-belok, belokannya bagus gitu, nggak menyilang. Mudah-mudahan ada nih struktur kimianya. Saya lupa, soalnya untuk telur ya, kalau sih orangnya setelah kuliah. Dan kuliahnya bisa bubar gitu. Ini udah jam 5 ya. Kalau bisa jam sampai kita juga sambil minum. Ya. Ini deh. Ya. Telur itu seperti itu. Kayak gitu. Terjadi denaturasi saja ya. Jadi seperti itu hanya sini aja. Tapi kalau Anda pernah sudah tinggi antara 170 sekitar lagi itu yang tadi kan tersimpul nih, ada banyak, ada simpul, nah terus kemudian bisa terjadi reaksi lanjut kalau harus telur gimana? Hanya harus telur kan hanya sampai air mendidih. Terus juga kalau katanya itu kalau ini nggak turun dari protein yang ada di telur ya. Oke.
yang enggak tidak suhu air, sehingga nanti yang kalaupun jadi cross linking hanya sedikit, tidak semuanya. Yang ya. Nah, beda nanti di nah, untuk saya agak kesulitan struktur tadi. -12 kayak gitu, pokoknya logam aja gitu. Oh, Word. Benar berarti yang sudah saya kirimkan tadi barusan. Benar. Tinggal tunggu Hamzah mengimplementasikan. Oke, terus ke bawah. Kayaknya hampir terakhir deh. Hampir terakhir. Oke, Hamzah, terus ke bawah. Nggak usah lah ini ya. Nah, klorofil dianggap sebagai pewarna makanan. Sebagai pigmen ya. Nanti yang lain-lain seperti apa Anda bisa pelajari. Ada karotin ya, karotenoid itu yang karotin itu beta merah ya, merah. Terus ada apa? Yang kuning. Nah terus. Nih letaknya. Nah, stop. Ini tadi itu. Nanti ada rumus. Tapi di bawah ada yang lebih jelas kayaknya. Gak apa-apa, terus ke bawah juga, apa? Ke atas susah. Di bawah. Nih ya. Terus, nah ini maksud saya. Jadi degradasi protein itu bisa bermacam-macam. Tadi itu yang. Tapi nanti yang akan kita pelajari hanya satu saja ya, yaitu karena adanya suasana asam. Jadi karena adanya harga pH yang berbeda. Ya, bisa dilihat. Kalau pembentukan protein klorofil di dalam daun kita nggak usah. Itu yang di tengah. Coba ke bawah lagi, ke bawah dikit ada acid. Nah, stop. Nah, gitu kan. Jadi sebetulnya klorofil, oh iya di atas lagi ya. Itu suatu rumus kimia, gede gitu ya rumus kimianya, yang ada ikatan logamnya. Ya, ikatannya berupa ikatan kompleks. Oke, biasanya apa disebutnya? Kompleks yang terikat dengan suatu gugus yang gede. Ya, apa? Kompleks kilat ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau klorofil itu dimasak dalam suasana yang netral, ya berarti seperti Anda masak sayur bening, si logamnya itu bertahan. Enggak masalah, dia di situ aja, gitu ya. Nah, pada saat itulah kita mengamati bahwa bayam yang dimasak sayur bening itu tetap hijau, walaupun agak kusam tapi hijau, gitu ya. Ya mungkin ada aja yang terdenaturasi klorofilnya, tapi ya nggak banyak. Dan warna hijaunya itu masih bisa kita lihat, ya masih bisa kita lihat. Itu bayam dimasak sayur bening.
Nah, kalau bayam nanti suatu saat dimasak sayur asam, asam ini sama aja kok dengan karat ya. Besi itu kalau dikasih asam akan berkarat. Kenapa? Karena diserang sama asamnya ini. Ini juga gitu. Kita masak sayur asam, berarti pH-nya rendah. Namanya juga sayur asam, ya kan? Ada asam-asam organik yang bisa berasal dari apa? Ibu-ibu kalau mau masak sayur asam, kalau di sini biasanya apa? Asam Jawa ya? Asam Jawa. Dulu kalau di kampung sana, ya bukannya saya bisa masak, bantu-bantu. Itu biasanya dikasih blimbing wuluh, ya. Blimbing wuluh. Ini yang kecil itu loh. Bukan blimbing yang gede, yang bintang itu bukan. Yang bentuknya elips ya, kecil. Kasih blimbing wuluh. Itu kan juga asam. Gitu ya. Juga asam. Nah, asam itu tetap saja menyerang logam. Kalau diserang, logamnya akan terikat pada sisa asam. Ya, yang gampang gini aja, taruhlah asam asetat ya. Gitu. Asetat itu CH3COH ya. CH3COO. Nah, sisa asamnya itu yaitu CH3COO akan menyerang Mg. Jadi Mg bergandengan dengan CH3COO tapi 2 kali ya. Karena ini Mg itu 2+. Sedangkan CH3COO valensinya cuma 1. Ngerti ya? Nah, kalau sudah terikat, coplok ini dia dari klorofil ini. Klorofil yang sudah copot kandungan ininya, logamnya yang di dalam protein akan menyebabkan warnanya berubah jadi coklat. Ya, apapun juga ya, ada klorofilin. Ini masih ini semuanya bentar. Ini sih masih itu ya. Jadi yang tengah berarti ya. Yang Mg-nya coklat. Ini nggak ada sih yang menerangkan ini yang barangkali Anda menemukan, saya minta tolong ya. Mekanisme asam berikatan dengan logam yang di dalam klorofil itu kayak gimana? Waduh, saya pusing udah nyerah ya. Tapi ya cobalah nanti kalau saya ada waktu ya sampai minggu depan mungkin. Ya, ngerti ya? Jadi yang kita lihat di dalam di dalam lab bahan pangan itu yaitu tadi, cuma hanya kita pilih 4. Apa saja? Yang pertama adalah reaksi Maillard ya. Reaksi Maillard ya, itulah mungkin Maillardnya antara karbohidrat dengan minyak saja ya. Jadi nanti pencoklatannya di penggorengan ya, seperti itu. Yang kedua adalah reaksi karamelisasi. Nah, ini juga bisa loh. Buahnya tapi harus buah yang manis. Ya, misalkan sawo Anda goreng, tuh terjadi karamelisasi. Ya, terjadi karamelisasi. Yang dua lagi, terus kemudian reaksi yang enzimatik ya. Enzimatik ya. Saya nggak tahu sekarang masih dilaksanakan atau tidak ya, nanti kan kalatnya sekarang bukan nanti ya. Karena sederhana banget Pak, ini sore ini enaknya kita bahas nggak ya? Sebentar ya. Enzimatik ya, enzimatik. Sebentar saja. Ini loh, enzimatik browning itu yang paling intensif apel. Ya, apel itu kalau Anda iris, kemudian daging buahnya terpapar ke udara, dia akan menangkap oksigen yang di udara. Ya, dia itu siapa? Yaitu enzim yang terdapat di daging buah apel. Jadi terjadilah oksidasi enzimatik. Makanya apel itu dalam waktu sebentar, ya, kalau Anda paparkan ke udara akan jadi coklat, akan kecoklatan. Itu browning. Dan itu browning enzimatik. Yang masuk hanya oksigen saja. Logikanya, kalau bahan pangan kemasukan oksigen, ya nggak apa-apa lah. Coba kita sering ngeri gitu ya. Wah, kayak busuk. Karena warnanya seperti apel busuk kan jadinya. Padahal itu enggak. Beda kalau apel sudah busuk. Itu mikroba yang ada di dalam apel, itu memakan si apelnya sendiri, mikrobanya sendiri punya metabolit sekunder yang itu memang bisa meracuni Anda. Oke? Gitu ya. Tapi kalau apel Anda iris terus kemudian jadi coklat,
Tapi dalam beberapa menit loh ya. Kalau itu apelnya lama dipaparkan ke udara, ya bisa aja nanti ada mikroba nempel di apel. Beda cerita kan? Beda cerita ya. Jadi kalau apelnya ini Anda paparkan ke udaranya beberapa menit, terus kemudian Anda makan, sedangkan apelnya sudah berwarna kecoklatan, nggak apa-apa, nggak beracun, ya, apelnya nggak beracun, nggak ada masalah. Nah itu salah satu jenis enzimatic browning. Buah apa saja sih yang kalau di itu coklat itu apa kira-kira? Masih ada beberapa kok, nggak cuma apel. Apa coba yang lain? Kalau yang saya ingat kentang ya, karena waktu itu sempat praktikumnya dengan kentang ya. Kentang juga kalau dibiarkan di udara akan terjadi browning. Gitu ya. Nanti kita akan melihat kalau di browning itu lebih kepada inhibisi. Namanya reaksi browning itu bisa dihambat dengan apa aja sih? Nah itulah yang nanti Anda coba ya. Jadi apel biasa, kayak gimana? Apel Anda rebus. Nah itu ya salah satu perebusan itu bisa menghambat enzimatic browning. Kenapa? Karena buah kalau direbus itu enzimnya akan terdenaturasi. Nggak ada lagi enzim yang bisa menangkap oksigen. Ya, direbus terus kemudian dikasih garam. Jangan begitu ya. Terus kemudian dikasih air. Ya, kalau air itu sebetulnya hanya menyekat saja ya antara buah itu dengan oksigen. Ya, nah begitu. Nah, jadi ini juga nggak kita bahas secara mendetail. Tuh, coba ke bawah, enzimatic browning. Nah, itu contohnya itu ikan, ini nih, kulit pisang berarti ya, itu juga bisa. Pisang pun kalau dibuka itu bisa terjadi browning, ya kan gitu. Jadi saya baru ingat nih, pisang ya. Apalagi coba ke bawah. Ini nggak ada. Nah, salah satunya adalah polifenol. Sampai di bawahnya ini aja, itu selesai. Ya, ya. Di atas juga yang ada gambarnya. Iya, oke. Jadi fenol ya, yang ada di dalam itu bisa menjadi apa ya? Komponen lain setelah kemasukan oksigen. Nah, misalnya di sini benzen ring, ini kan fenol kan di atas tuh ya, kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan kemasukan oksigen, gitu, bisa kayak gini. Oke ya, bisa di bawah itu. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan nanti pigmen warna coklat normal. Ya, itu aja. Dan Anda juga nggak dituntut sampai sedetil itu reaksi kimianya. Yang penting Anda bisa melihat saja ya. Kita orang teknik kimia, jadi yang praktisnya yang kita lihat apa. Ya, udah gitu analisisnya nanti juga analis kimianya nggak ruwet, nggak pakai spektrometri, nggak pakai HPLC, itu ruwet nggak ya. Kita hanya melihat RGB dari si ini, di bahan pangan ini. Ya, kalau RGB kan gampang. Kalau saya sih zaman Microsoft bukan apa-apa, ya, karena bisanya itu waktu tahun kemarin sih Anda masih keras ya, karena ya itu ada itu lebih gampang dari foto, namanya color ya. Sudah apa? Jadi nanti deteksi pakai RGB ya, itu dari suatu warna ya. Baik, jam 5:19 tinggal 1 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan ditunda ya, minggu depan aja ya. Atau boleh juga sih, kalau Anda punya waktu 1 jam aja, misalkan Anda punya pertanyaan, kita tanya jawab boleh. Oke, coba
Jumat sore saya tidak bisa ya, karena walaupun saya nggak ada jadwal kosong, tapi ada bimbingan saya yang sidang proposal. Gimana? Oke, kalau sudah saya cukupkan sekian ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jangan dulu ya. Baik Pak, terima kasih Oke. banyak. Oke, baik. Terima kasih saya menyebarkan ini ke 4 kelas. Baik, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.